Tapi katanya tetap nggak boleh itu nikah sama teman sekantor. Boleh kan? Sekantor? Oh iya, karena kebanyakan. Nikah sama satu aja kan betul. Kalau semuanya dihajar gimana? Di startup, terutama di perusahaan yang sedang saya geluti sekarang, ada prinsip servant leader. Jadi jabatan tetap ada, struktur tetap ada, tapi tidak signifikan terhadap operasional. Karena tugas seorang pemimpin adalah untuk mendengarkan. Titik. Itu tugas utamanya, mendengarkan. Karena ide, inovasi bisa datang bahkan dari posisi yang paling bawah sekalipun. Konsekuensinya ya seperti itu. 24 jam handphone kita terus menyala, WhatsApp harus quick respon, tapi di sisi lain kita merasakan kebebasan untuk berekspresi. Seperti itu kan. Itu satu. Yang kedua, di perusahaan saya sekarang kehadiran itu tidak menjadi hal yang prioritas. Bahkan bisa dibilang haram adanya absensi. Karena yang penting adalah kinerja atau target dari setiap posisi atau role. Karena kita paham betul bahwa kayak hari ini ya. Ya, seperti sekarang harusnya kerja, tapi saya bilang remote tujuannya untuk promo tentang culture perusahaan. Dan mereka approve aja, nggak masalah. Mempertahankan pegawai yang punya kualitas bagus tuh gimana sih? Atau kalaupun itu belum diterapkan di perusahaan, baik perusahaan established maupun startup, baiknya gimana ya gitu? Oke, tadi deh ngomong kepikiran nih, biasa orang tua seperti itu. Pertama, sentuh sisi spiritual. Begitu kita menyentuh sisi spiritual pegawai, insya Allah kinerjanya, kemudian loyalitasnya akan terus bertahan. Kalau kita terus membuat program, membuat tema-tema yang dengan title bekerja adalah ibadah, orang-orang akan senang hati. Justru orang-orang akan melakukan lebih dari yang dia lakukan, yang harusnya dia lakukan, maksudnya kayak gitu. Ibadah gitu ya. Ibadah harus ngeluarin duit pribadi, ibadah. Nggak boleh. Itu sentuh sisi spiritualisme. Yang kedua, selalu sediakan tempat untuk berekspresi. Makanya di kami ada namanya Ultra Project. Semua orang, jabatan apapun, kalau punya ide dan bisa mengimplementasikan, dia akan menjadi lead project. Contoh misalkan project AC di kantor cabang. Kalau ada OB yang tahu gimana caranya mengefisiensikan AC, yang ngaruhnya ke listrik, ke pembayaran bulanan, dia akan memimpin proyek untuk mendevelop sekaligus untuk menerapkan. Ujungnya bisa dia naik jabatan, bisa dia dapat bonus, berbagai macam. Tapi kita sediakan wadah orang-orang untuk berekspresi seperti itu. Dan itu terbukti efektif untuk membuat loyalitas pegawai lebih relatif lebih bagus. Betul. Oh ya, dan terakhir di kita dari jabatan terendah sampai tertinggi itu bisa langsung WhatsApp-an. Direktur utama bisa langsung WhatsApp ke OB. OB pun bisa langsung WhatsApp ke direktur utama tanpa ada barrier sama sekali. Cara kinerja organisasi yang mungkin awalnya memang banyak orang yang ketakutan. Oh, ini kalau diterapkan orang-orang bisa sembrono, bisa nggak sopan kayak gitu kan. Nah, tapi kita kikis dengan cara menempatkan leader di setiap lini sebagai pendengar utama. Jadi orang itu tahu bahwa dia bakal lebih nyaman ngobrol sama leadernya dibandingkan langsung ke direktur utama. Jadi sama saja. Super, gimana bisa caranya super? Berarti harus ada tantangan gitu ya. Jadi yang pertama yang diperhatikan oleh pemberi kerja nih, oleh seorang HR ya, perhatikan kecocokan atau seberapa kuat tantangan yang diberikan oleh dia, tanggung jawabnya. Kalau di manajemen ada istilah yang namanya enlargement dan enhancement ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan beban yang lebih besar gitu kan, atau juga kita bisa memberikan tanggung jawab yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih banyak. Itu sehingga orang rasa selalu punya tantangan gitu. Karena nggak ada tantangan
hidup juga lebih kayaknya kurang enak ya. Tapi terlalu bertantangan jadinya beban gitu ya. Baru mau nanya. Gitu kan. Jadi perhatikan bagaimana perhatikan job desk-nya. Harus menantang tapi realistis gitu. Yang kedua, fasilitas yang diberikannya. Gitu. Jangan sampai seorang superstar kita perlakukan cuek aja gitu. Nggak ada fasilitas apa-apa. Ibarat kata dia bisa menjadi seorang superstar dengan effort yang sangat tinggi, begitu mendapatkan suatu posisi, ternyata dia harus tetap menggunakan komputer temannya, gitu kan. Menjadi kendala nih. Jadi perusahaan atau manajemen juga harus bisa memperhatikan fasilitas kerja, gitu, lingkungan kerjanya, fasilitas kerjanya. Kemudian bagaimana dia berinteraksi, gitu. Perhatikan juga interaksinya dengan siapa, gitu ya. Kenapa? Karena sosok superstar itu ada setidaknya bisa menginfluence orang lain sehingga muncullah superstar lainnya gitu kan. Jadi perhatikan dan bisa kalau perlu kita kondisikan supaya dia bisa menginfluence yang lain, entah itu dari klub-klub atau klub-klub itu maksudnya kalau di kampus tuh kayak bidang-bidang olahraga gitu ya. Nah mungkin kalau di tempat pekerjaan klub, misalkan klub marketing, duta layanan atau apa gitu ya. Nah perhatikan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain, berikan dia ruang karena dia seorang superstar, harus dikasih ruang eksistensi ya. Betul, from zero to hero gitu ya, dari nol menjadi seorang superhero gitu kan, nggak mudah gitu, itu bukan suatu yang tiba-tiba ada gitu. Itu adalah suatu step by step perjuangan gitu kan, from zero to hero itu kan gitu ya. Nah sehingga berikanlah ruang-ruang eksistensi dia supaya dia bisa menginfluence orang lain, dia menjadi lebih dihargai oleh perusahaan gitu ya. Mungkin segitu sih. Tapi jadi menarik juga nih. Itu kan untuk memperlakukan superhero. Tapi bagaimana memperlakukan para common people, orang-orang biasa yang pasti jumlahnya lebih banyak dan mungkin saja dia butuh waktu yang lebih lama untuk menjadi seorang superhero. Jadi sayang nih kalau dia resign. Betul. Nah, itu gimana tuh? Yes. Nah kalau kata teori siapa saya lupa itu ya, ada 4 kolom itu ya. Yang teorinya Catwood ya, teorinya superstar gitu kan, dan juga orang-orang biasa. Kan itu kan yang pertama dilihat dari kompetensi ya. Kompetensi dilihat dari apa? Dari pelatihan. Kita kan bisa maksudnya kita berikan pelatihan, juga kita bisa berikan coaching, konseling gitu kan. Jadi nggak harus mata-mata langsung di cut begitu saja. Kecuali kalau sudah di coaching, di konseling, dia tetap masih deadwood ya, gitu deadwood. Ya sudahlah gitu kan, kita berikan penawaran yang baik gitu kan, apakah masih mau dilanjut atau enggak gitu. Karena mungkin sebenarnya deadwood itu kan kalau kita melihat nggak mungkin lah orang nggak punya kompetensi gitu. Pasti dia punya kompetensi, hanya nggak sesuai aja gitu. Karena kan willingness dan kompetensi ya kalau nggak salah. Kemauan dan kemauan dan kemampuan yang kan gitu ya. Kalau misalkan dia mampu tapi dia nggak mau, ya kan kita coaching gitu kan ya. Tapi kalau dia mau tapi nggak mampu gitu kan, ya kita berikan pelatihan, kita asah kemampuannya gitu kan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya dan dari perusahaan. Tapi kalau dia udah nggak mampu dan nggak mau gitu, kita tawarkan, siapa tahu ada tempat pekerjaan yang lebih cocok nih gitu. Ya. Kan itu apa namanya, situational leadership ya. Mungkin ya. Jadi ada empat kalangan yang harus disikapi dengan cara berbeda. Ya. Kalau orangnya mau dan mampu, maka dia dikasih delegasi. Ya, betul. Orangnya mampu tapi tidak mau, kasih motivasi. Betul. Mau tapi tidak mampu, kasih pelatihan. Diajarin, kasih pelatihan. Tidak mau, tidak mampu, ditawarkan. Ditawarkan, betul. Saya suka kata-kata itu. Halus banget. Ditawarkan. Bahasa established company kan. Ya, Kalau bahasa startup gimana? Kalau bahasa startup adalah dihilangkan. Soalnya kalau di startup perubahannya cepat.
Setahun 2 tahun, jangan nunggu setahun 2 tahun, bahkan evaluasi pun bisa sampai per bulan, karena bisnis bisa berubah, bahkan dalam hitungan menit. Jadi kalau memang tidak sesuai dan tidak ada lapak, tidak ada lahan untuk sekarang, ya udah kita keluarkan terminasi. That's the risk. Nah ini menarik nih pembahasan tentang dinamika yang ada di startup ini, karena kan tahun-tahun kemarin kenceng banget ya. Betul, kita dapat informasi banyak startup yang dapat suntikan dana yang tiba-tiba menjadi sangat banyak uangnya dan segala macam. Tapi kemudian di akhir-akhir kita juga dengar ternyata banyak startup juga yang kolaps. Iya, betul. Ada apa ini gitu? Atau kalau dikaitkan dengan yang sudah kita bahas barusan tentang pengelolaan manajemen sumber daya manusia, ada nggak sih kaitan ke situ atau memang ini sebetulnya faktor eksternal gitu? Oke, kalau dari saya pribadi ya kan, tentang startup ini, pertama sebetulnya startup itu hanya istilah kan ya, dan baru muncul 2015-an lah. Saya bisa menciptakan inovasi, contoh. Saya bisa menciptakan pupping block dari sampah. Wow, it's great. It's iya, ada itu ya. Nah, kebetulan tetangga saya di Bandung. Itu dari sampah plastik ya? Sampah plastik. Jadi pupping block. Nah, ketika kita bisa membuat sebuah inovasi, yang perlu kita lakukan adalah bukan langsung menyebarkan, menjual, tapi kita perlu memikirkan rencana jangka panjangnya. Pertama, apakah ini bisa langsung diterima masyarakat? Yang kedua, apakah bisa diproduksi massal? Yang ketiga, sampai kapan orang bakal pakai pupping block? Itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita launching. Kan sekarang orang-orang membuat inovasi, bikin proposal bagus, cari investor deh. Investor pun mulai sadar bahwa tidak semua startup itu punya rencana jangka panjang. Itu yang menghentikan mereka. Nah, kalau faktor di dalamnya pengaruhnya nggak terlalu besar atau gimana ya? SDM, ya itu tadi, karena mereka tidak punya soul, tidak punya jiwa, jadi mereka hanya bergantung ke loyalitas pendirinya saja. Selama masih ada Kang Ode, Kang Apple, kita semua bikin startup, saya yakin akan baik-baik saja. Oh ternyata tidak. Kemampuan setiap orang terbatas. Kita perlu ngajakin orang-orang lain. Nah, untuk mengajak orang lain kita perlu punya prinsip, kita perlu punya values, dan itu yang akan menopang kinerja mereka. Kemampuan berinovasi tidak diikuti oleh kemampuan untuk memanage orang dengan baik. Kita punya inovasi, kita punya kecerdasan, kita punya tools yang tepat, tapi kita tidak bisa mempertahankan orang-orang unggulan, ya sama aja bohong. Kita tetap berusaha sendiri. Tetap aja di wira swasta, bukan sebuah usaha swasta yang besar seperti itu.